Oke, kita lanjutkan ke bagian regresi. Ini bagian yang utamanya ya. Kita kembali ke bar yang analyze. Pilih regression. Pilih yang linear. Udah. Setelah itu tampilannya seperti ini. Oke. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita input bagiannya. Dependent, masukin variabel dependent. Independent, masukin bagian variabel independent. Sehingga nanti seperti ini. Dependentnya itu yang Y-nya variabel terikat yang nggak bisa kemana-mana. Sedangkan variabel independen itu variabel bebasnya. Variabel bebasnya adalah variabel X. Jangan ketuker. Biasanya juga nggak bakalan bisa, karena yang dependen itu cuma satu. Kalau kalian gunain dependennya 2, berarti nanti ujinya ada 2 uji. Nanti gunakan lagi yang namanya moderasi atau bagian yang disisipin. Nanti ada lagi. Oke. Nah, di sini Y, X1, X2, X3-nya independen. Nah, kita klik statistik. Tuh yang saya lingkar merah, itu ada namanya statistik. Oke. Nah, ini gunanya uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Apakah ada multikolnya? Apakah ada autokorelasinya? Harus bebas autokorelasi, nggak ada yang saling berhubungan. Untuk uji multikolinearitas, ini tadi kan udah kan, klik statistik. Nah, di sini muncul lagi linear regresi statistik. Untuk multikolinearitas, checklist atau diklik estimates-nya, klik covariance matrix-nya, klik model fit, R-square-nya nggak usah dulu, nggak usah diubah. Terus klik collinearity diagnostic. Untuk uji autokorelasi, klik Durbin Watson. Sehingga ini langsung barengan ya, multikol dengan autokorelasi, dia langsung barengan. Jadi kalian langsung satu jalan, langsung hasilnya berderet nanti. Nah, setelah itu kliklah continue, lanjutkan. Nah, nanti ini hasilnya banyak, koefisiennya banyak itu. Nah, kalian pilih yang koefisien A ya, yang ada tulisannya collinearistic statistik. Ada tolerance dan VIF-nya. Syarat uji multikol adalah lihat tolerance dan VIF-nya. Toleransinya harus besar dari 0,1. VIF-nya kecil dari 10. Jadi toleransinya harus lebih besar dari 0,1, VIF-nya kecil dari 10. Kita lihat yang variabel X1 0,758. Berarti besar dari 0,1. VIF-nya 1, berarti masih kecil dari 10. Kita lihat yang toleran X2 juga besar dari 0,1, 0,2 ya. Yang X3 juga 0,2, besar dari 0,1. Berarti untuk multikolinearitasnya dia bebas. Dia lulus ibaratnya. Untuk yang VIF-nya juga semuanya kecil dari 10, 1, 3, dan 4, nggak boleh salah satu. Kalau salah satunya nggak memenuhi syarat toleransi dan VIF-nya, berarti kalian harus ubah data yang seperti yang saya bilang sebelumnya. Harus satu komunitas.
Jangan sampai ada perusahaannya kalian buat perusahaan besar. Ada 2 perusahaan, 3 perusahaan, nyantol perusahaan kecil. Jangan. Oke. Nah, setelah itu kita lihat untuk uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi, lihat yang hasilnya yang ada modal summary B. Lihat, di situ Durbin-Watson-nya 1,077. Nah, sebelumnya saya kan pakai datanya itu ada 5. Oke. Ada 5 ya. 5 tahun atau 5 PT. Hanya ada 5 PT. Nah, untuk kalau 5 PT itu susah untuk uji Durbin-Watson-nya. Jadi, ini saya anggap aja jumlah observasinya itu ada 8. Nah, jadi ada 8 PT. Di tahun, misalnya tahun 2020 tadi ya, PT A, B, C, D, E. Nah, di sini ada jumlah observasinya 8. Terus variabel bebasnya kita gunakan berapa tadi? 3. Berarti K-nya 3. Kalian lihat, pilih yang di tabel DW, yang PDF saya bagikan. Ada tabel DW ya, tabel Durbin-Watson. Pilih K-nya 3. Lihat yang N-nya. N-nya di angka 8. Sehingga dapat DL-nya. DL-nya itu 0,3674. DU-nya 2,2866. Sehingga 4 dikurang DU itu adalah 4 dikurang 2,2866. Hasilnya adalah 1,7134. Sehingga nilai Durbin-Watson kalian, sehingga kalau itu data, hasil SPSS-nya, hasil skripsi kalian, olah data kalian itu bebas autokorelasi, nilai DW-nya itu, nilai Durbin-Watson-nya harus antara 1,1734 sampai 2,2866. Itu sorry ya, salah ketik, 1,7134 harusnya. Jadi nilainya itu adalah 1,7134 sampai 2,2866. Sehingga di hasilnya ini nilainya itu adalah 1,077. 1,077 berarti dia ujinya gagal karena dia di bawah. Sehingga ini terdapat autokorelasi negatif karena nilainya di bawah 1,1734. Kalau hasilnya di atas 2,2866 berarti dia autokorelasi positif. Jadi beda. Ada yang autokorelasi negatif dan autokorelasi positif. Jadi nilai DW ya, nilai Durbin-Watson-nya dilihat. Nah, selanjutnya untuk uji heterokedastisitas. Di analyze tadi regresi linear, kalau yang pertama tadi pilih yang statistik, pilih yang plots. Oke. Ini kita pilih yang plots sehingga nanti tampilannya seperti demikian di yang kiri atas. Dependent, jet prep, jet receipt dan sebagainya. Untuk di kolom Y pilih yang S receipt. S receipt. Dan di kolom X pilih jet prep. Klik continue. Ada S receipt,
dan ada jet spread-nya. Yang di X jangan kebalik ya. Udah, klik continue. Sehingga nanti akan tampil scatter plot-nya, diagramnya. Nah, kalau diagramnya acak seperti ini, berarti uji hetero kalian berhasil. Jadi ini datanya sudah hetero. Nggak ada homokedastisitasnya. Jadi datanya itu udah nyebar istilahnya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, lihat berkumpul atau membentuk suatu pola. Polanya, kurva ke atas, kurva ke bawah, kurva kayak sarang lebah. Polanya ini teratur, berarti kalian harus uji ulang. Datanya kalian harus normalkan. Jadi nggak boleh bergelombol, nggak boleh membentuk suatu pola. Karena ini kalau datanya kayak begini, berarti ada kesamaan data. Karena untuk uji skripsi, itu datanya itu harus nyebar. Jadi sampelnya, sampel acak. Jadi nggak kita buat-buat. Oke. Nah, yang terakhir adalah uji regresi. Tadi kan udah semua. Kalian bisa statistiknya, pilih ini semua. Terus yang heteronya di plots-nya kalian pilih plots. Klik ini continue. Nanti tinggal kalian di sini statistik udah diisi, plots sudah diisi, tinggal kalian klik OK. Udah diklik OK, nanti tinggal hasilnya. Hasilnya itu langsung keluar semua. Nanti multicol, hetero, Darwin-Watson-nya keluar semuanya. Nah, untuk di uji regresi kalian harus membuat rumus. Rumusnya adalah Y sama dengan X1 ditambah X2 ditambah error. Standar errornya. Nah, jadi rumusnya itu nanti tadi yang Y-nya itu adalah return. Sehingga nanti return sama dengan, lihat yang standar of koefisien betanya. Yang X1-nya itu 0,405. Sehingga 0,405 ROA atau X1 dikurang 0,13 kan? Yang X2-nya kan minus 0,13. Berarti minus 0,13 ROI yang X3-nya 0,803. Berarti plus 0,803 ROI ditambah error. Sehingga return adalah jika semuanya 0, berarti return 1 ROA-nya akan naik 0,405 dengan asumsi ROI-nya 0, ROE-nya 0. Jika ROA-nya 0, ROE-nya 0, berarti return naik 1, ROI-nya turun 0,13. Itu maksudnya membaca angkanya. Oke? Jadi pakai asumsi. Asumsinya adalah jika ROA-nya naik 0,405, return-nya naik 1 dengan asumsi ROI dan ROE-nya 0. Demikian juga kalau ROA dan ROE-nya 0, juga ROA dan ROI-nya 0, berarti ROE-nya naik 0,803. ROE naik 0,803, ROA 0, ROI 0, berarti return-nya naik 1. Jadi cara membaca rumusnya demikian. Oke. Sehingga kita masuk lagi ke uji T. Apakah berpengaruh atau tidak? Nah, di uji T, tadi kan kita lihat yang standar koefisien. Untuk uji T, kita lihat yang T dan signifikansinya. Signifikansinya. Signya. Caranya adalah kita hitung DF-nya. Kita hitung DF-nya. Untuk DF, caranya adalah N atau sampel dikurangin K.
variabel bebasnya. Sampelnya tadi ada berapa? 5. Dikurang variabel bebasnya 3. Sehingga DF-nya adalah 2. DF-nya adalah 2. Nah, untuk uji T hitung X1 itu 14,643. Lihat yang hasil SPSS. Hasil SPSS harus lebih besar dari T tabel. T tabelnya adalah 2,9199. Sehingga ini ujinya diterima, berpengaruh positif. Berpengaruh positif berarti ujinya berhasil. Berarti ada pengaruh antara ROA dengan return saham. Berpengaruh positif. Sehingga setelah berpengaruh positif, apakah positifnya signifikan atau positif tidak signifikan? Oh ya, untuk menghitung uji T tabel, kalian juga harus buka yang tabel T-nya tadi. Dilihat DF-nya 2. Lihat yang probabilitas PR. Probabilitasnya itu 0,05 karena kita pakai standar errornya 5%. Berarti 0,05. Kolom DF2 dan signifikansi 0,05 itu adalah 2,91999. Makanya tadi berpengaruh positif. T SPSS kita bandingkan dengan T tabel. Apakah lebih besar SPSS-nya? Kalau SPSS T-nya lebih besar dari T tabel, berarti berpengaruh positif. Kalau tidak, berarti berpengaruh negatif. Nah, untuk signifikannya, lihat nilai sig-nya. Nilai signifikansinya, kita lihat, itu 0,00000. Berarti 0. Nah, jangan lebih dari 0,05. Berarti berpengaruh signifikan. Itu berpengaruh signifikan semua. Karena lebih kecil dari 0,05. 0,02 lebih kecil, 0 apalagi. Jadi yang paling kecil itu 0,049999. Lewat dari situ berarti tidak signifikan. Nah, selanjutnya setelah uji T, ada namanya uji F. Ini tadi kalian harus hitung satu-satu ya, T-nya. T untuk X1-nya, X2-nya gimana? X2-nya positif enggak? Signifikan enggak? X3-nya juga demikian. Jadi kalau ada X-nya ada 5, berarti 5 uji T-nya. Nah, selanjutnya ini uji F. Cara uji F ada namanya tabel F. Nanti kalian buka lagi tabelnya. Nah, caranya tetap sama. Sampelnya berapa, variabel bebasnya berapa. Nah, yang pertama itu DF1-nya. DF1 itu variabel bebas. Ada 3. DF2 itu adalah jumlah sampel dikurang variabel bebas dikurang 1. Berarti 10 sampelnya. Kita anggap 10 ya sampelnya. Tadi kan 5 sampelnya. Nggak mungkin kan? Kita anggap 10. 10 dikurang variabel bebasnya ada berapa? 3. Berarti 10 kurang 3. Dikurangin 1. Berarti 6. Sehingga kita lihat DF1-nya 3. Angka 3. DF2-nya yang N2 itu adalah 6. Berarti 3 dan 6 itu hasilnya adalah 4,76. Sehingga untuk uji F ini adalah uji simultan. Uji simultan ini maksudnya apakah X1,
X2, X3 secara bersama-sama apakah berpengaruh terhadap return atau tidak. Jadi secara bersama-sama, berbarengan. Kalau uji T tadi satu-satu, ROA terhadap return, ROI terhadap return, ROE terhadap return. Sedangkan uji F itu simultan, secara bergerak bersama-sama. Uji F, uji E, ROA, ROE, ROI-nya barengan. Jadi sama-sama nyerang ke F, itu berpengaruh atau tidak. Nah, uji F-nya ini kita lihat. Uji F yang di SPSS itu 925. Itu sama kayak uji T tadi, harus lebih besar. Yang SPSS harus lebih besar dari tabel. Yang di tabel 4,76. Sehingga hasilnya adalah simultan. Nah, untuk signifikansinya tetap sama. Signifikansinya itu 0,00000. Berarti berpengaruh simultan dan signifikan. Pengaruhnya sangat besar. Signifikan ya, signifikan. Signifikan itu berarti berpengaruh banget. Oke, berarti hasil uji F-nya, kesimpulan kalian nanti secara simultan ROA, ROI, ROE berpengaruh signifikan terhadap return. Nah, yang terakhir adalah uji R square, R kuadrat. Di sini kalian lihat yang R square-nya 0,992. Sehingga ini artinya apa? Artinya adalah persentase pengaruh X1, X2, X3, ROA, ROE, ROI tadi terhadap Y itu berapa persen sih? Hasilnya adalah 99,2%. Gede ya, 99,2%. Dikit lagi 100%. Sehingga return itu dipengaruhi oleh ROA, ROI, ROE itu adalah 99,2%. Sisanya itu cuma 0,8%. Selain ROA, ROI, dan ROE. Jadi kalian bisa cari lagi. Kalau ujian kalian, uji skripsi kalian sudah hasilnya 99, biasanya sih pengaruhnya udah 70% ke atas, 90% itu udah hebat. Nggak usah sampai 99%. Biasanya cuma 85 aja itu udah lumayan. Tapi kalau hasil R square-nya hanya 50, 60, berarti kalian harus tambah variabel X-nya. Jadi nanti di sarannya, untuk peneliti selanjutnya, silakan menambah variabel X-nya. Jadi jangan gunain ROA, ROE, ROI lagi. Bisa aja dia gunain apa? Tato kah? Apakah? Tapi kalau udah 99, ya nggak usah dicari lagi lah. Jadi cari judul baru. Kalau udah 99% ini berarti hasilnya udah dikatakan sempurna ya, 99 loh. Mau nyari variabel X yang 0,8%, nggak ada gunanya. Kalian nambahin lagi satu variabel lagi, nggak ada gunanya sih sebetulnya. Karena hasilnya aja udah 99. Oke? Nah, demikian materi untuk SPSS. Semoga dapat dipahami ya dari awal sampai akhir. Jadi pengerjaannya ini sebentar. Cuma untuk kalian menjabarkannya saja. Arti angka-angkanya ini apa sih yang akan kalian jabarkan di skripsi kalian di bab 4 maupun bab 5. Oke, selamat untuk kalian. Semoga sidang-sidangnya nanti kalian bisa mengerjakan bab 4-nya. Kalau bisa sih semua ya, bab 1, bab 2, 3, 4, dan 5 secara baik. Oke, terima kasih.